Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu Muhammad Nailul Mubarak. Perkenalkan, nama saya Aminah Nurul Azimi Tasbih dengan NIM 2486208158. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi kita akan masuk ke penjelasan tentang penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Kita perlu memahami bentuk-bentuk penelitian eksperimen itu sendiri. Penelitian di bidang pendidikan, sebagian besar yang diteliti adalah manusia. Dalam hal ini, dapat dilaksanakan pada siswa maupun guru. Berbeda dengan penelitian sains yang dapat dengan mudah dikontrol sepenuhnya. Maka, penelitian pendidikan yang termasuk ranah penelitian sosial tidak dapat dilakukan kontrol secara penuh. Subjeknya adalah manusia yang tidak dapat dikontrol secara penuh, karena kecenderungan dan karakteristik manusia yang khas, serta berbeda satu sama lain dalam menanggapi sesuatu. Jadi, eksperimen desain itu dibagi menjadi 3. Jenis-jenis eksperimental desain. Yang pertama, pre-eksperimental. Yang kedua, quasi-eksperimental. Dan yang ketiga, true eksperimental. Pre-eksperimental terbagi menjadi 3. Yang pertama, one shoot case study. Yang kedua, one group protest post-test. Dan yang ketiga, static group comparison. Yang kedua, quasi-eksperimental. Quasi-eksperimental terbagi menjadi 4. Yang pertama, non-equivalent for control group design. Yang kedua, counterbalance design. Yang ketiga, time series design. Yang keempat, multiple time series design. Dan yang terakhir, true experimental. Pembagian pertama dari true experimental adalah pretest post-test control group design. Yang kedua, post-test only control design. Dan yang ketiga, Solomon Fall Group Design. Di video ini saya hanya akan membahas true experimental dengan pembagian pretest post-test control group design. Jadi, pretest post-test control group design adalah desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih subjek dengan latar belakang serupa secara acak. Dan yang kedua, masukkan sampel ke dalam kelompok eksperimen atau kontrol secara acak. Nah, di sini kita akan membagi 2 kelompok. Yang pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan yang ketiga, lakukan pretest untuk memperoleh skor awal kedua kelompok. Kita membagi 2 kelompok, kita akan melakukan tes awal di kelompok eksperimen dan juga di kelompok kontrol. Dan yang keempat, berikan perlakuan pada kelompok eksperimen. Kita akan mengajarkan materi dengan metode baru pada kelompok eksperimen. Lalu, setelah itu, yang kelima, berikan perlakuan pada kelompok kontrol dengan metode lain. Di kelompok kontrol kita akan memberikan materi namun dengan metode yang lain, yang berbeda dengan metode pada kelompok eksperimen. Yang keenam, lakukan post-test untuk memperoleh skor setelah perlakuan. Setelah kita memberikan materi kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kita akan melakukan post-test atau tes akhir. Yang ketujuh, bandingkan perbedaan rata-rata pretest dan post-test menggunakan analisis statistik.
Nah, setelah kita berikan materi dengan metode yang berbeda, kita akan melakukan perbandingan perbedaan rata-rata pretest dan posttest di kedua kelompok ini. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan ketelitian, desain eksperimen dapat dimodifikasi dengan jumlah kelompok eksperimen. Di sini kita melihat bagannya. Nah, di sini ada pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya itu random. Jadi kelompok eksperimen kita akan mengambil sampelnya random dan kontrol juga random. Kita akan melakukan pretest pada kedua kelompok dan perlakuan hanya kepada eksperimen. Kita akan memberikan materi dengan metode yang akan kita sampaikan itu dengan kelompok eksperimen. Dan di kelompok kontrol kita hanya akan memberikan metode namun bukan dengan metode yang ingin kita uji. Nah, setelah itu kita akan melakukan post-test pada kedua kelompok. Terima kasih saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.